Hamba-hamba Allah, saudaraku yang saya muliakan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kemunculan Dajjal langsung disambut oleh 8 kelompok yang sudah siap, sudah terkendalikan dan terkondisikan terlebih dahulu. 1, seluruh Yahudi. Dan sekarang kita tahu seluruh Yahudi satu bumi sudah siap-siap menyambut Sang Mesias Agung, penakluk seluruh dunia untuk Yahudi. Ini yang sudah mereka ikrarkan di mana-mana. Yang kedua, calon pengikut Dajjal yaitu seluruh setan dari bangsa jin. Seluruh setan bangsa jin siap nanti untuk menjadi bala tentara Dajjal. Kita tak mampu membayangkan betapa saktinya kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal. Antum pernah nggak melihat akhir-akhir ini perkembangan American Got Talent? Antum pernah mengikuti perkembangan akhir-akhir ini American Got Talent? Hampir, coba buka YouTube, buka saja American Got Talent, hal yang terbaru. Kenapa sekarang yang bermunculan di American Got Talent itu adalah orang-orang yang mengatraksikan kemampuan-kemampuan sihir secara terbuka dan telanjang. Muncullah nama-nama yang dulunya tidak begitu terkenal. Dulu kita hanya dengar dengan David Copperfield, satu sosok. Tetapi sekarang hampir di seluruh negara bermunculan sosok-sosok ahli-ahli sihir. Di mana si Chris Angel contohnya, dia mampu menghidupkan burung yang disembelih oleh orang, dan burung itu kembali terbang. Dia mampu memutus tangan orang, kemudian disambungnya kembali. Dia putus badan orang, lalu disambungnya kembali. Jadi kalau begitu saya tidak merasa heran kalau Dajjal nanti membelah kepala lelaki yang beriman, kemudian menyambungnya kembali dan menghidupkannya kembali. Anak buahnya saja bisa buat macam itu, apalagi dia. Bukankah salah satu di antara kelompok pengikut dan penyembah Dajjal ketika Dajjal nanti muncul, yang ketiga adalah para ahli sihir. Nah, sekarang ahli sihir itu sudah bermunculan di mana-mana. Sudah bermunculan, bahkan yang saya khawatirkan di Indonesia juga sudah muncul. Kalau antum lihat Yif, tulis saja nanti di YouTube, Yif akan muncul. Atraksi sihirnya, Masya Allah. Wahai hamba-hamba Allah, ini sihir. Bukan tidak ada yang tidak sihir itu. Wahai saudara-saudaraku, jika mereka saja mampu menjadikan tisu ini menjadi uang, hanya dengan menggerakkan begini langsung menjadi uang, saya rasa anak-anak sekolah kita akan tertarik belajar sihir. Anak-anak kampus-kampus kita, anak-anak kuliah kita akan tertarik belajar sihir. Sebagaimana dinamo mengatrasikan dia berjalan di atas sungai. Ada bahkan siapa? Dia mampu berjalan di atas dinding seperti Spiderman. Berjalan. Dan mereka bahkan terbang. Di Jakarta sudah mulai diterasikan. Saya rasa ini anak-anak baru kelas 1, kelas 3 SMA atau 1 kuliah ini. Sudah mampu mengatrasikan dia terbang. Ini atraksi-atraksi bukan main-main, saudara-saudara. Akan mempengaruhi iman generasi kita. Kalau sempat ini masuk ke sekolah-sekolah dan anak-anak sekolah tertarik mempelajari ilmu ini, di Al-Baqarah 102 kafir langsung. Siapapun yang belajar ilmu sihir, kafir. Dan memang targetnya sebelum Dajjal keluar, sebanyak-banyaknya dah kafir duluan orang. Sebelum Dajjal keluar. Apalagi Dajjalnya keluar, orang yang belum kafir, inilah sisa kerjaan Dajjal. Orang-orang yang belum kafir, Dajjal langsung yang mengkafirkannya. Saudaraku yang kami muliakan. Yang keempat, yang akan menjadi para penyembah Dajjal, kata Rasulullah SAW, yaitu kaum wanita. Dari umat Nabi yang paling banyak menyembah Dajjal nanti adalah kaum wanita. Mudah-mudahan bapak-bapak, tolong buka kajian spesial saya tentang Dajjal ini di YouTube, ya. Lalu dengarkan bersama istri. Wajib bapak lakukan itu. Yang belum punya istri, dengarkan pada emaknya, pada kakak perempuannya, ya. Beritahu kepada mereka ancaman yang sedang mengancam mereka. Sementara manusia paling terkutuk seluruh alam semesta ini sudah diambang pintu untuk muncul ke permukaan. Bila kita tidak beritahukan ini kepada mereka, bahaya. Oke, para wanita. Yang kelima, yang akan menyembah dan mengikuti Dajjal nanti adalah seluruh umat Nabi Muhammad yang munafik. Ya, ini hadisnya sahih. Nabi bersabda, menjelang Dajjal keluar, umat Nabi Muhammad terbelah dulu menjadi 2 belahan.
mukmin dan munafik. Dan saya sudah mempersaksikan kepada seluruh orang Indonesia bahwa seluruh negara sudah diberi oleh Allah ujian iman, yang dengan ujian itu terbelahlah umat Nabi ini menjadi mukmin dan munafik. Sekarang untuk Indonesia, pasca pelecehan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 51 di Kepulauan Seribu, sejak itu umat Nabi Muhammad secara nyata terbelah dua. Mukmin bersama dengan komando ulama bela Islam, bela negara, ada di kelompok yang ini. Ada partainya, ada organisasinya, semuanya bergabung di sini. Dan makin lama makin mengental iman mereka. Lahirlah 411, lahirlah 212, dan seterusnya, terus. Bagaimanapun mereka ditindas, bagaimanapun mereka disakiti, dianak tirikan, dihalang-halangi, mereka makin lama makin eksis, makin cerdas, dan makin militan. Kelompok yang sebelah kanan ini. Sekarang ini pengajian di mana-mana marak, seperti yang saya katakan. Wanita-wanita sudah banyak mencintai pakaian-pakaian jilbab syariah. Alhamdulillah, anak-anak muda sudah semakin ramai mengisi masjid. Alhamdulillah, pondok-pondok pesantren makin tidak bisa menampung dan memuat lagi orang-orang yang akan belajar di dalamnya. Hafiz-hafiz Quran sudah mulai bermunculan cilik-cilik. Alhamdulillah, lembaga-lembaga tahfiz berjamuran munculnya di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, ini terjadi nyata. Sebelah kanan ini. Sementara sebelah kiri umat Nabi juga, tapi ini adalah munafiknya. Saudaraku yang kami muliakan, ada partai-partainya, ada organisasi-organisasinya, ada kiai-kiainya, ada ulama-ulama kucing ayenya, semuanya campur sini semua. Ya, nah, ini nyata, makin lama makin terang-terangan. Ibarat Allah yang kami muliakan, inilah mereka-mereka yang ketika Dajjalnya muncul, kelompok ini sudah terbentuk terlebih dahulu. Selanjutnya siapa lagi? Yang keenam. Yang keenam, para pencinta syahwat dan seksual menyimpang. Ini sudah terbentuk di seluruh dunia. Indonesia belum saja diundang-undangkan untuk melindungi ini. Kondisinya sekarang sudah menjamur dan merebak, mewabah. Baik, yang ketujuh yang akan menjadi pengikut Dajjal, yaitu seluruh sekte-sekte sesat yang mengatasnamakan Islam. Syiah dan sekte lainnya, termasuk dalam hal ini liberalisme dan sekularisme, sepilis, Islam Nusantara dan sebagainya. Semuanya adalah yang mengatasnamakan Islam sementara mereka menyesatkan. Mereka-mereka ini memang terkondisikan wujud dulu di mana-mana, dan ketika Dajjal keluar mereka paling cepat menjadi pengikut-pengikut dan penyembah-penyembah Dajjal. Yang kedelapan adalah seluruh kaum ekstremis dengan paham Khawarij. Apa itu paham Khawarij? Yaitu mengkafirkan semua orang di luar kelompok dia. Ciri khas mereka, kata Nabi, mereka muda-muda. Hati-hati ini anak muda. Mereka muda-muda, hafiz-hafiz Quran. Ibadah sholat mereka mengalahkan kalian. Tahajud mereka mengalahkan kalian. Puasa mereka mengalahkan kalian. Zikir mereka mengalahkan kalian. Hebat. Tetapi mereka keluar dari agamanya seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Dengan cepat mereka mengkafir-kafirkan orang di luar kelompok mereka dan menghalal-halalkan darah orang-orang Islam di luar kelompok mereka. Dan ini sudah mewabah pula di seluruh dunia. Untuk tingkat internasional namanya adalah ISIS sekarang ini. Dan alhamdulillah ISIS sudah hampir-hampir, tapi akidahnya ini ada di Indonesia. Dipakai oleh ajaran-ajaran atau aliran-aliran bawah tanah yang bergerak. Antum tahu, kalau sudah antum mendengar ciri khasnya mengkafir-kafirkan orang di luar kelompok dia, maka itulah dia salah satunya. Ya, itulah dia salah satu.